أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Senang banget Pak Ustadz. Ya Allah, di studio ini kayaknya merah dan biru. Pink ya, maksudnya ya merahnya ke pink ya. Ini saya coba tanya dulu nih, jamaahnya dari mana aja sih Ibu nih? Bu, boleh? Ini sama kiri kanan nih Bu. Baru kali ini kita tanya anak kecil ya. Oh iya benar. Oh iya ada si Ya Ade. Allah, Dek. Dari mana sayang? Jamaah dari majelis taklim mana? Dari Banyumas. Dari Banyumas. Majelis taklimnya mana majelis taklimnya Ibu? Majelis Taklim At-Taqwa. At-Taqwa Banyumas. Wah, assalamualaikum Banyumas. Dadah dulu dong kamera dong. Bu dari Banyumas ke sini berapa jam perjalanan Bu? 7 7 jam. jam, Masya Allah. Berangkat luar kemarin jam biasa. berapa Bu? Masya Allah. Jam 4 sore. Tiba di sini jam Jam 12 malam. Istirahat di sini. Ya Allah. Aduh, makasih Masya Tapi Allah. tetap semangat ya Bu ya. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Yang di sebelah sini juga Pak Ustadz. Berarti mereka belum mandi. Ya Allah, pantesan agak kecut-kecut dikit ya. Coba yang di sini sama deh Bu, dari Banyumas juga ya. Kalau dari sana tadi yang agak-agak muda. Kalau ini Agak-agak agak muda. senior. Coba. Dari mana coba. Ibu? Majelis Taklim apa? Banyumas. Banyumas. Oh, sama. Sama. Assalamualaikum dari dada dulu dong Bu, semuanya dong Bu. dulu, Assalamualaikum Bu. keluarganya semuanya di Banyumas. Terima kasih banyak udah datang ke Islam Itu Indah. Sekali lagi tepuk tangan dulu dong buat jamaah yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak. Hari ini kita kedatangan bintang tamu ada 2 orang. Dua-duanya perempuan. Biasanya sepasang laki perempuan, kali ini dua-duanya perempuan. Yang pertama di sebelah kiri saya ada Linda Ramadanti. Tepuk tangan dulu dong Bu. Nih Bu, pemain sinetron yang kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Nih Bu Lebih ya. banyak apanya? Sekarang udah gak lagi. Ah, udah Sekarang enggak ya? protagonis dong pakai kerudung. protagonis. Oh, sekarang Oh baik. ya udah sekarang baik. Tapi kan ada juga yang Hikmah berkerudung. Oh iya gimana berkerudung Iya, jadi amin. baik ya. Iya. Padahal mukanya tetap kejem katanya. Enggak dong. Satu lagi di sebelahnya ada Wulandari Herman. Tepuk tangan dulu dong buat Wulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahu nggak ini aku ketemu sama Wulan yang kedua kalinya. Dulu Wulan yang pakai baju pengantinnya aku. Oh. Koleksi
berjalan kan. Sekarang udah berhijab. Ustazah. Bukan, kita juga dulu diajak, tapi kita lagi pergi haji. Apa? Iya kan, kita tuh diajak Iya. juga. Ustazah. Apaan? Iklan Terima kasih banyak udah datang ke Islam itu Indah buat Ulan dan juga Lida. Tepuk tangan lu dong buat mereka semua dong. Ya Allah, luar biasa. Nih, kita tadi sudah mendengarkan di awal pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ustadz Syam. Kalau nggak salah itu Al-Baqarah ayat 214. 214. Itu apa penjelasannya? Silakan Am Ustadz Syam. hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Ini kita disuruh menghisap diri kita sendiri. Am hasibatum, apakah kamu tidak menghitung? Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ini berbicara tentang pertolongan Allah yang datang. Pertolongan Allah yang datang seperti Al-Quran, itu kan pertolongan Allah. Ya. Rasul-rasul, nabi-nabi Allah sudah datang memberikan petunjuk. Tapi kita nggak mengambil pelajaran dari mereka. Kita tidak mensyukuri kedatangan Rasulullah. Kita tidak bersyukur atas datangnya petunjuk berupa Al-Quran. Kita tidak menghitung itu semua. Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Cuman kita yang terkadang menjauh dari Makanya pertolongan. banyak orang tuh tanya kan, mata Nasrullah kapan sih datang pertolongan Ya, Allah? Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi gini, pertolongan Allah itu jangan senantiasa kita katakan pertolongan Allah itu yang baik-baik. Masya Allah. Justru yang buruk-buruk itu ada pertolongan. Oh. Mengajarkan buruk pun- kita, Yang buruk pun mengajar kita yang berpikir itu buruk. Itu buruk. Sebenarnya itu pertolongan Allah dalam bentuk keburukan supaya kita menjadi lebih kuat. Benar. Tapi kalau kita lebih dilatih perhatikan lagi. baik-baik Pak Ustadz ya, Al-Quran itu 2/3-nya itu adalah kisah. Iya. Dan ceritanya itu adalah tentang pengalaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, segala macam. Nah sebenarnya kalau kita berbicara tentang permasalahan, semuanya solusinya ada di sana Pak Ustadz ya. Iya, karena Al-Quran itu sebenarnya hudal linnas. Hudal petunjuk bagi manusia. Jadi Betul. bukan hanya petunjuk bagi Islam. Iya, bukan iya, hanya iya, petunjuk bagi orang beriman, orang Islam beriman bertakwa, tidak. Hudal linnas itu unsila fil Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi semua bisa jadi petunjuk. Wih, Masya Allah. Petunjuk semua manusia. Bener-bener. Ini Masya Allah nih buat jamaah yang di rumah nih. Yuk hari ini tema yang kita angkat adalah guruku namanya pengalaman. Tepuk tangan dulu dong Bu. Kalau kita berbicara tentang pengalaman ini memang sangat luar biasa ya. Banyak orang yang gak mau jatuh di lubang yang sama. Ya bener ya Bu ya? Bener gak Bu? Bener gak Bu? Pak, bener ya? Udah tahu kalau misalnya kita ngelakuin itu salah, gara-gara megang ini jadi kesetrum, besok-besok gak mau pegang lagi. Karena udah ada pengalaman pernah kesetrum. Nah Pak Ustadz nih mohon izin Pak Ustadz. Kita berikan penjelasan dulu nih Pak Ustadz nih. Penjelasannya tentang tema kita hari ini. Yang pertama Pak Ustadz, jika pengalaman adalah guru terbaik dalam hidup ini Pak Ustadz. Tapi kenapa masih banyak orang yang gak pernah belajar dari kesalahan Pak Ustadz? Mohon izin waktunya silakan. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Menarik sekali pembelajaran yang diajarkan oleh pengalaman-pengalaman kita. Mohon maaf itu susah untuk dibeli pengalaman. Tidak semudah yang kita kira pengalaman itu. Mohon maaf buat siapapun. Karena jika pengalaman adalah guru terbaik dalam hidup. Tapi kenapa masih banyak orang yang gak bisa belajar dari kesalahan. Tadi saya sempat setel TV jam 3 sambil nonton berita. Saya langsung terharu kepada pondok pesantren di Jambi yang kebakar. 3 asramanya kebakar. Gara-gara korsleting listrik. Ini pembelajaran supaya tidak terjadi lagi yang seperti itu. Saya turut berduka, kasihan itu 3 asrama. Tadi dikatakan Padli, kalau kesetrum berarti tidak mau lagi. Salah, harusnya belajar untuk tidak kesetrum lagi dan belajar mengantisipasi atas kesetrum itu. Bukan berarti tidak mau lagi pegang, nggak mau, bukan. Bagaimana solusi caranya supaya tidak terjadi itu. Ada 3 cara sebenarnya kalau manusia itu menjadikan pengalaman itu adalah guru terbaik. Yang pertama, menjadikan pengalaman itu adalah cobaan ataupun ujian untuk mengangkat derajat. Oh, saya ada terjadi masa lalu. Jadi ujian buat saya. Oh, saya diangkat derajat saya. Bukan malah lari dari ujian itu. Nggak mau diuji begitu lagi. Malas nggak boleh. Mohon maaf, waktu saya ceramah di sana,
Saya diteriakin. Oh kalau begitu nggak mau ceramah lagi di sana karena diteriakin. Salah. Justru bagaimana caranya supaya kita tidak diteriakin lagi. Oke? Yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua, usahakan pengalaman-pengalaman itu bukan engkau jadikan sebuah tantangan untuk engkau lari darinya. Tapi jadikan tantangan-tantangan itu, pengalaman masa lalu yang pahit itu engkau jadikan hidayah. Hidayah. Membuka pintu hidayah. Kadangkala orang jatuh miskin baru dapat hidayah. Kadangkala orang sakit baru dapat hidayah. Kadangkala setelah perceraian baru dapat hidayah. Kadangkala habis digundulin dapat hidayah. Betul tidak? Artinya pernah kesalahan yang berlarut-larut mengakibatkan dia dapat hidayah. Dan yang ketiga, ada orang tidak menjadikan pengalaman yang masa lalu itu sebagai gurunya. Kenapa? Karena tidak memposisikan pengalaman-pengalaman itu menjadi nasihat yang terbaik untuknya. Seakan-akan kita dapat nasihat dari pengalaman masa lalu. Makanya 3 hal ini sebaiknya kita jadikan guru terbaik pengalaman itu jikalau kita jadikan sebagai ujian cobaan buat diri kita, peningkatan keimanan, atau sekalian kita jadikan hidayah buat kita. Karena hidayah kan ada 2, hidayah berilmu dan hidayah beramal, betul tidak? Dengan sendirinya kita dapat hidayah lewat pengalaman-pengalaman itu. Mohon maaf kepada siapapun, tidak mungkin ada sesuatu yang baik kalau tidak ada sesuatu yang buruk. Makanya kita perlu mempelajari sesuatu yang buruk juga. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Mempelajari hal-hal yang buruk supaya tidak terjerumus. Mempelajari tentang sifat-sifat tercela. Kenapa waktu di sekolah agama, di SD atau dimanapun pelajaran agama kita senantiasa diajarkan contoh-contoh sifat jelek. Kenapa diajarkan contoh-contoh sifat jelek? Supaya kita menghindari. Nah sama halnya di dalam Al-Quran ada kisah Fir'aun lah, Namrud lah, Abu Lahab lah, atau siapapun yang buruk-buruk. Itu kenapa? Supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Oke? Kalau ada sinetron tidak ada pemain antagonisnya, jelek itu sinetron. Iya bener. Nggak bagus. Nggak seru. Nggak seru. Iya hidup itu begitu juga Pak Ustadz ya. Iya. Tapi saya tertarik tadi dengan apa yang katakan Apa Ustadz itu? bahwa kalau misalnya kita kena satu masalah jangan jadikan trauma. Jangan jadikan Tapi trauma. jadikan satu pelajaran dan kita Iya. bisa mencari solusinya. Karena dicambuk. Oh iya benar-benar. Binatang itu lari karena dicambuk. Benar-benar. Masya Allah. Karena dicambuk. Iya benar-benar. Kalau tidak dicambuk mana mungkin bisa jalan aja dia tok 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 malas gitu ya Pak Ustadz ya. Ini Masya Allah ini banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari pertemuan kita hari ini. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana, nanti setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu kita. Jadi tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah!